Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIF B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif dengan anggota saya Geni Salsabila, Diga Putri Nadila, Tiara Octavia Tolanda, dan Arbaim Setiawan akan sedikit menyampaikan materi mengenai instrumentasi. Pada percobaan kali ini akan dilakukan percobaan terkait instrumentasi. Prinsip dasar dari percobaan ini adalah proses dari penentuan kadar pada suatu sampel dapat dilakukan dengan instrumen yang berupa spektrofotometer, di mana spektrofotometer ini dapat dilakukan dengan hukum Lambert-Beer yang dilakukan dengan cahaya monokromatik yang melewati suatu media atau cairan. Dari proses itu, maka sebagian dari cahaya lainnya dapat diserap dan sebagian dapat dipancarkan. Sinar yang masuk berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis. Proses penyerapan terjadi pada volume larutan dengan rufet yang sama. Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis pada bidang analitik. Metode ini dapat didasarkan kepada interaksi antara radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang dengan proses kimia atau materi. Interaksi yang didapat terjadi melalui proses absorpsi. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama yaitu pembuatan depar fosfat pH 7,4. Pertama, timbang NaOH dan KH2PO4 sebanyak 0,8 gram dan 2,72 gram dan dilarutkan dengan aquades secukupnya di beker gelas berbeda. Dimasukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan aquades dengan sampai tanda batas. Dipipetkan sebanyak 39,1 ml larutan NaOH dalam labu ukur 100 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml dan dipipetkan 50 ml larutan KH2PO4 dalam labu ukur 100 ml. Dicampurkan larutan NaOH dengan labu ukur 200 ml yang sama. Diukur larutan menggunakan pH meter dan ditambahkan NaOH bila pH terlalu asam dan KH2PO4 bila pH terlalu basah hingga pH mencapai 7,4. Selanjutnya yang kedua yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Yang pertama yaitu timbang clindamycin HCl 100 mg dilarutkan dengan dapar fosfat pH 7,4 hingga 100 ml, diperoleh dan dibuat kadar 1000 ppm dan pengenceran konspirasi 100 ppm dan diukur serapan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan spektrofotometer UV vis. Didapatkan panjang gelombang maksimal untuk clindamycin. Yang ketiga yaitu penentuan kurva baku clindamycin HCl, yaitu pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm, seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, dan 80 ppm. Diukur serapan dengan spektrometer UV vis pada panjang gelombang maksimum clindamycin HCl dan digunakan dapar fosfat pH 7,4 sebagai belangko. Dibuat dapar fosfat 4,74 sebagai belangko tadi dengan persamaan tangensi linear Y sama dengan BX plus A hingga didapatkan nilai R-nya mendekati angka 1 yang menandakan nilai itu tuh angka yang bagus. Selanjutnya yaitu penentuan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. Timbang gel clindamycin sebanyak kurang lebih 250 mg dimasukkan dan ditambahkan dalam labu ukur 25 ml, dapar fosfat pH 7,4 sampai tanda batas dan didapatkan konsentrasi 10 mg per mili sama dengan 10.000 ppm dan diencerkan larutan 10.000 ppm tersebut untuk mengukur kadar clindamycin HCl dalam gel menggunakan spektrometer UV vis pada panjang gelombang maksimum dan dilakukan pengenceran hingga mendapatkan nilai absorbannya dalam rentang 0,2 sampai 0,8. Karena absorban 0,2 sampai 0,8 merupakan absorban yang bagus. Selanjutnya yaitu dihitung kadar clindamycin HCl berdasarkan persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya dan dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali replikasi. Praktikum kali ini kita membahas mengenai instrumentasi. Instrumentasi dapat dilakukan untuk pengendalian dan pengukuran suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Panjang gelombang yang digunakan dalam pengukuran merupakan panjang gelombang yang maksimal. Hal ini karena pada panjang gelombang yang maksimal, maka kepekaannya juga akan maksimal. Dan juga pada panjang gelombang tersebut, perubahan absorbansi pada tiap konsentrasi adalah perubahan yang paling besar.
Selain itu, di sekitar panjang gelombang maksimal juga terbentuk kurva absorbansi yang datar, sehingga hukum Lambert-Beer dapat terpenuhi. Dan juga apabila dilakukan pengukuran ulang, maka dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan absorbansi dan konsentrasi tidak linear. Faktor tersebut diantaranya adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko, yaitu larutan yang berisi komponen selain yang akan dianalisis, termasuk zat pembentuk warna. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dalam bahan gelas atau kuarsa. Kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan, yaitu melalui pengenceran atau pemekatan. Untuk menentukan konsentrasi sampel dalam suatu larutan, maka dapat ditentukan dengan rumus yang diturunkan dari hukum Lambert-Beer. Namun ada cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu spesies yang ada dalam suatu larutan, yaitu dengan cara kurva kalibrasi. Cara ini sebenarnya masih bertumpu pada hukum Lambert-Beer, yakni absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Pada percobaan kali ini, kita akan menentukan konsentrasi dari sampel clindamycin. Pelarut yang digunakan dalam percobaan ini yakni dapar fosfat pH 7,4. Pelarut ini dapat bertujuan untuk mempertahankan pH dari larutan yang akan digunakan. pH ini dapat berfungsi untuk menunjukkan ataupun menyatakan keasaman atau kerbasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Percobaan ini dilakukan dengan langkah awal, yakni pembuatan larutan induk clindamycin. Selanjutnya dilakukan pembuatan kurva kalibrasi dari clindamycin, dan yang terakhir dilakukan penetapan kadar clindamycin dalam gel. Kadar clindamycin dalam gel yang didapat yaitu 2,346%, sedangkan massa clindamycin yang diperoleh yaitu 0,01173 gram. Selanjutnya dilakukan lagi penetapan kadar clindamycin sebanyak 150 mg dalam labu ukur 100 ml. Didapat kadar clindamycin 27,306%.